Nah, hari ini saya akan bahas beberapa makhluk halus yang sifatnya tidak baik, yaitu mengganggu atau merusak atau memberikan bisikan yang tidak baik untuk manusia. Salah satunya adalah makhluk halus pengganggu yang ada di rumah. Bisa juga pertikaian yang sifatnya lebih ganas, bahaya itu, yaitu mulai fisik. Apabila ciri-ciri tadi ada salah satunya, apa dua, apa tiga, apa semuanya, ya tentunya harus dibersihkan. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhat. Hari ini ada request permintaan dari sahabat saya menanyakan tentang ciri-ciri rumah yang ada hantunya. Agak serem ya. Ciri-ciri rumah atau tempat tinggal atau tempat usaha yang ada hantu atau iblis yang sangat kejam. Seperti apa? Baik. Ada beberapa rumah tinggal yang mungkin Anda yang lihat video saya merasakan hal yang saya sampaikan. Ada juga yang mungkin tidak pernah. Udah damai-damai saja di rumah saya, tidak ada masalah apa-apa. Rumah yang di dalamnya ada jin, iblis, atau hantu yang mengganggu keluarga tentunya berbeda dengan rumah yang damai, yang tidak ada gangguan makhluk halus yang jahat. Walaupun tidak semua makhluk halus jahat, saya ulangi, makhluk halus, makhluk jin dan lain sebagainya itu hampir sama kayak manusia. Mereka berbagai jenis. Ada yang jahat, ada yang baik. Nah, kalau yang baik mah kita tidak masalah, kita tidak ada problem ya. Tapi kalau yang jahat ini mengganggu, sehingga ya harus waspada. Tentunya semuanya milik Allah, tetapi kita sebagai manusia harus ikhtiar dan waspada dan ikhtiar. Nah, hari ini saya akan bahas beberapa makhluk halus yang sifatnya tidak baik, yaitu mengganggu atau merusak atau memberikan bisikan yang tidak baik untuk manusia. Salah satunya adalah makhluk halus pengganggu yang ada di rumah. Ciri-ciri yang pertama, jika rumah Anda ada hantu atau iblis atau makhluk jin yang pengganggu dan perusak, yang pertama adalah rumah tangga Anda panas. Apa maksudnya panas? Sering ada berantem atau sering ada pertikaian, perdebatan, perkelahian, atau tidak satu pendapat. Ya mungkin pas ngobrol selalu aja tidak sependapat. Ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya pertikaian. Baik itu pertikaian yang sifatnya lisan, ya marah dengan marah. Bisa juga pertikaian yang sifatnya lebih ganas, bahaya itu, yaitu mulai fisik, merusak barang, banting barang, atau melukai seseorang di rumah, entah anaknya dilukai, atau mungkin istrinya, suaminya, orang tuanya. Ya, sering seperti dan rutin dan sering sekali. Perdebatan itu berulang-ulang, sehingga rumah tangga tidak nyaman, tidak enak. Itu yang pertama. Panas hawanya, sehingga banyak perdebatan, banyak persoalan yang tidak sependapat. Itu salah satu iblis, setan, hantu yang jahat adalah membisikkan penghuni rumah untuk saling berdebat, berantem lewat mulut, bahkan sampai perilaku fisik, sentuhan, banting barang, atau bahkan nonjok dan lain sebagainya, jiwit,
apapun yang itu kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Jadi bisa kekerasan verbal itu omongan, bicara yang sangat menyakitkan dan itu rutin berkali-kali, hampir setiap hari atau seminggu berapa kali, sering, intonasinya sering, atau bahkan kekerasan langsung atau kekerasan fisik. Yang pertama itu panas keadaan rumah Anda. Yang kedua, diri Anda sering terpicu marah. Saya ulangi, diri Anda, personal. Setiap diri Anda yang di rumah itu, Anda dan orang rumah, mungkin Anda bisa tenang karena Anda mungkin khusyuk, sholat, rajin ibadah, punya hati yang legowo. Tapi orang lain yang di rumah Anda, mungkin orang tua atau istri atau pasangan Anda atau anak Anda, suka marah, emosinya tidak stabil, pemarah, padahal sebelumnya bukan pemarah. Itu ciri-ciri kedua bahwa rumah itu berhantu, ada iblis atau mungkin jin yang jahat. Yang ketiga, pikiran Anda sering suudzon, berprasangka buruk terhadap orang lain, serumah, bahkan tetangga. Yang tadinya Anda tidak pernah berantem sama tetangga, lama-lama jadi berantem sama tetangga karena pikirannya suudzon, berprasangka buruk. Dan itu terjadi berkali-kali, sering, intonasinya sering. Nah, kalau kadangkala ya mungkin diri Anda yang terkena setan iblisnya, kena gangguan pengaruh yang tidak baik. Tapi kalau itu sampai berdampak Anda berantem dengan tetangga yang tadinya tidak pernah ada pengalaman berantem dengan tetangga, maka perlu waspada. Mungkin rumah Anda ada hantu atau jin jahat yang mempengaruhi di dalam rumah atau dalam tempat tinggal yang Anda lakukan atau yang Anda tinggal di saat ini. Yang berikutnya, yang berapa tadi? 4 ya. Rumah yang Anda tempati, Anda sering merasa merinding, bulu kuduk Anda merinding, kayak lain gitu. Mungkin Anda pernah bertempat tinggal di tempat lain biasa-biasa saja, tapi tempat yang saat ini Anda tempati agak merinding. Kalau malam sering ada suara-suara yang aneh. Nah, itu tanda-tanda interaksi makhluk halus, hantu yang ada di rumah Anda. Dan Anda sering merinding, karena merinding ini adalah sensor refleks ya, sensor yang otomatis gitu. Bulu roma Anda merinding, berdiri gitu. Dan itu sering terjadi, terutama di malam hari atau waktu-waktu sore mau maghrib atau waktu-waktu mau subuh atau di tengah malam hari, itu sering Anda merasakan merinding. Yang terakhir, Anda jarang mimpi buruk setelah menempati rumah baru atau rumah yang Anda tempati, sering mendapatkan mimpi buruk. Masya Allah, terganggu dengan mimpi. Ya, sudah berdoa, doa sebelum tidur, baca ayat-ayat kursi atau ayat Al-Quran yang lain, Yasin, atau baca sholawat, baca istighfar, atau mungkin Anda berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dilindungi, tapi masih aja didatangi mimpi buruk. Mimpi buruk itu adalah iblis, setan. Berarti rumah Anda ada iblis atau hantu yang jahat atau jin yang jahat. Ini ciri yang paling dasar. Nah, apabila ciri-ciri tadi ada salah satunya, apa 2, apa 3, apa semuanya, ya tentunya harus dibersihkan. Rumah Anda dibersihkan dari gangguan itu dengan berbagai cara. Bisa dengan pagar gaib, pembersihan pagar gaib, pembersihan rumah, atau ruqyah untuk rumah ya. Bahasanya ya mendoakan rumah, tinggal Anda dibersihkan dengan berbagai doa. Rumah Anda diruat ya, bisa mendatangkan seorang ulama, kiai, ustadz, ahli spiritual yang ahli, atau bisa menggunakan jarak jauh. Anda bisa menggunakan berbagai sarana, baik dengan cara ilmu hikmah atau sarana spiritual yang lain. Salah satunya ya memang pagar gaib dan pembersihan tempat
tinggal. Jadi dibersihkan dulu habis di pagar gaib supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk jahat, hantu, iblis dan lain sebagainya. Ya dibersihkan dulu. Bisa dengan ilmu hikmah, bisa juga dengan menggunakan wirid tasbih karomah. Anda bisa cek di tasbihkaromah.com. Atau misalkan tidak tasbih, bisa juga dengan ilmu asma tingkat tinggi. Anda bisa baca di ilmuasma.com. Ada ilmu asma malaikat, ada ilmu asma langit, ada ilmu asma sungai Rajeh. Bersihkan rumah Anda dan dipagari. Bagi Anda yang ingin praktis bisa menggunakan garam. Jadi garam ru'yah dan garam pembersihan rumah, dan juga garam ruatan untuk rumah. Insya Allah kita bisa membantu. Tidak harus dengan saya, bisa dengan ahli yang lain. Saya hanya memberikan informasi bahwa rumah yang ada hantu, iblis atau jin jahat itu mempengaruhi isi rumah. Sehingga kadangkala ada yang tadinya rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, tahu-tahu sering bermasalah, tahu-tahu sering berantem, tahu-tahu minta cerai, atau malah berselingkuh, macam-macam, nggak nyaman di rumah, atau malah nggak nyaman dengan anaknya rewel, anaknya suka nangis karena terganggu, itu dipanas suasana rumah, atau anaknya suka marah-marah. Itu di beberapa ciri yang tadi saya sampaikan itu dasar dari ciri-ciri yang terjadi apabila rumah Anda ada hantunya atau ada jin yang jahat yang merusak, atau ada iblis yang mempengaruhi isi rumah Anda. Semoga informasi dari saya bermanfaat untuk Anda. Share jika ini berfungsi, bermanfaat untuk orang lain. Semoga rumah Anda terhindar dari jin jahat, terhindar dari iblis, terhindar dari hantu yang merusak. Jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, dan keluarga yang menyenangkan. Dari saya Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.